Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa, keistimewaan malam Jumat. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih, Bib. Izin nih Bib nih, minta dijelaskan. Karena kita bicara masalah tentang malam Jumat ini, ternyata kita dianjurkan beramal soleh. Ya, karena katanya dalam Islam dikatakan bahwa tadi Ustadz Maulana juga bilang, kiamat itu akan terjadi di hari Jumat, seolah-olah hari ini kita semuanya harus persiapan. Bagaimana penjelasannya, Bib? Berarti Jumat ibadah, Sabtu maksiat gitu. Enggak, jangan juga, Bib. Jangan gitu juga, enggak ya. Izin penjelasannya, Bib. Tafadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Memang subhanallah, seperti kalau kita lihat di negara-negara Islam itu, atau mungkin dululah di zaman mungkin yang kita dengar dari kiai-kiai terdahulu, mungkin 30 sampai 40 tahun yang lalu itu, setiap kita jalan malam Jumat tuh pasti di rumah-rumah kita kedengaran tuh. Ada yang baca Yasin, yang baca Kahfi, yang baca zikir, yang baca Quran, yang Masya baca Allah. tahlil. Yang baca tahlil itu malam Jumat syiar dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang malam Jumat ini adalah amal ibadah kita itu seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana, adalah amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riwayat daripada Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir. Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir meriwayatkan itu Lailatul Jumat atau dimulai sore itu, masuk malam Jumat sampai subuhnya. Itu Allah subhanahu malakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat buat setiap orang. Untuk apa? Berseru. Ini malaikat berseru. Apa yang diserukan dalam sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu menyampaikan kepada hamba-hamba. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Allah berseru, siapa daripada umatku yang banyak dosa, yang minta ampunan hari ini sampai sebelum sholat subuh, maka aku ampunkan dosa-dosanya. Siapa orang yang tadinya, berseru malaikat, siapa orang yang tadinya yang aku sempitkan rezekinya, kemudian dia memohon malam Jumat tersebut sebelum dari sholat subuh, maka aku luaskan rezekinya. Amin, ya Allah. Siapa orang yang minta husnul khatimah sampai sebelum subuh, aku kabulkan doanya, mendapatkan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya memang subhanallah itu hari di mana orang-orang untuk dituntut untuk beramal soleh. Bukan berarti nih, maaf, ada juga yang mengatakan berarti kita beramal soleh hari Jumat saja, hari Sabtu enggak, hari Minggu enggak. Kita beramal soleh falladina amanu wa amilus salihati. Tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka yang beramal dengan amal yang soleh. Kapan beramal soleh? Setiap waktu kita beramal soleh. Apalagi bertepatan dengan malam Jumat dan hari Jumat, amal solehnya ditambahkan. Oh, Masya Allah. Iya, Bib, Masya Allah. Makasih banyak atas penjelasannya, Bib. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pernah nggak dengar kalau misal katanya orang yang meninggal di malam Jumat itu dia nggak akan mendapatkan siksa kubur. Tapi bagaimana dengan malam-malam berikutnya setelah dia meninggal di malam Jumat? Apakah tetap mendapatkan siksa kubur atau bagaimana, Ustadz Maulana? Mau izin penjelasannya. Tafadhol. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami proses kematian. Dan yang kita harapkan kematiannya adalah husnul khatimah. Amin. Dan tanda-tanda orang yang matinya husnul khatimah adalah orang yang meninggalnya di malam Jumat ataupun hari Jumat. Sebagai tanda orang yang selamat dalam artian mendapatkan kematian terbaik. Kan rahasia kematian kan ada 3. Kita tidak tahu kapan meninggal, di mana meninggal, dan bagaimana meninggalnya. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana. Kapan meninggal? Tak ada yang tahu. Tidak tahu. Di mana meninggal? Tak ada yang tahu. Bagaimana meninggalnya? Ke Fadli Kapan sih meninggal? mukanya. Maksudnya ke arah kita semua, Bib. Bukan kantum aja. Bukan, Habib juga. Oh, iya. Jadi orang yang meninggal di malam Jumat husnul khatimah. Amin. Pilih mana? Hari Jumat atau malam Jumat? Malam Jumat 40 tahun kemudian. Amin. Amin. Panjang umur berarti masih saya kan? Hitung deh tuh. Tidaklah Amin. seorang muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat atau hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan lindungi dia dari
fitnah siksa kubur. Amin. Masya Jadi Allah. orang yang meninggal di malam Jumat hari Jumat, Masya Allah tabarakallah, berarti dia berpeluang untuk tidak mendapatkan siksa kubur. Amin ya Allah. Kenapa? Karena orang yang meninggal di malam Jumat ataupun hari Jumat, mereka itu tanda orang itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin, ya Allah. Jadi pilihan di sini kembali pada diri kita. Semoga kita husnul khatimah. Amin. Ditanya kepada Sayyidina Ali, ditanya kepada Abdullah bin Abbas, ternyata jawaban yang berbeda. Hari apa yang paling mulia, bulan apa yang paling mulia, amal apa yang paling mulia, dan ibadah apa yang paling mulia? Maka dijawabnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali, hari yang paling mulia adalah hari di mana engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu. Jadi semoga kalau Rasulullah SAW kan meninggalnya di hari Senin. Nah, jadi itu kemuliaannya di situ karena Rasulullah mendapatkan kemuliaan. Lahirnya di hari Senin, meninggalnya hari Senin, hijrahnya di hari Senin, kemuliaannya seperti itu. Makanya ada 3 hari yang memuliakan itu, Senin, Kamis, dan Jumat. Usahain ada amal ibadah. Apalagi khusus hari ini kita bahas tentang malam Jumat ataupun hari Jumat. Semoga kita husnul khatimah. Dan semoga kita diampuni dosa. Amin. Dan tanda-tandanya ketika Anda meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gimana? Masya Allah. Mau? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ya gitu, makasih banyak Ustaz Kan Maulana. hari ini malam Jumat. Jangan sekarang, Atau 40 besok? tahun. 40 tahun kemudian lah. Bismillah. Yuk kita lanjut lagi, jamaah Islam itu dirahmati Allah ini, Masya Allah ya. Kita bicara masalah tentang malam Jumat dan keistimewaannya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga kaitannya bertanya nih sama guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, izin nih kalau bisa share dong doa-doa apa nih atau mungkin amalan-amalan apa sebagai doa wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan untuk memohon ampunan pertolongan Allah di malam Jumat ataupun di hari Jumat ini. Tafadhol Ustaz. Baik, tapi guruku Habib Muhammad Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada Jumat pagi biasa membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi doa yang pertama yang dibaca di hari Jumat atau di malam Jumat adalah doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni seluruh dosanya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Pengampunan dan cinta selalu datang beriringan. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memintanya di hari Jumat, maka cinta Allah akan datang kepada kita. Begitu pula ketika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang pertama, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian memperbanyak di antaranya adalah salawat. Karena salawat juga adalah doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah ini yang sangat utama. Kemudian salawat yang kedua yang sangat utama adalah salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu adalah salawat ummi yang sangat utama untuk kita bacakan di hari ataupun malam Jumat. Intinya doa apapun yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ataupun malam Jumat adalah doa yang sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa selanjutnya adalah bacaan sujud tilawah. Karena Nabi SAW ketika turun surah As-Sajdah itu maka senantiasa Nabi membacanya di subuh Jumat. Jadi surah As-Sajdah mengandung di sana ada doa sajadah, tasbih ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian sujud tilawah, di sana ada doa untuk memohon agar sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Wah, Ya, itu doa itu deh. Bismillah itu doa bismillah. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah ya. Kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Izin guru-guru, saya mau ngambil surat dulu sebentar Ada ya. suratnya.
saya mau bacain surat dari jamaah aja dulu deh. Ustadz Maulana, izin, silakan dibaca. Lah kok saya? Nggak apa-apa, bacain aja. Saya kan udah ambilin. Ya. Dari Palembang, tanggal 5 September 2022. Masya Allah. Palembang nih. Assalamualaikum Ustadz. Aku heran. Nian aduh nggak ngerti nih. Mama. Ini kayaknya bahasa Palembang deh. Masa? Gimana kalau Habib? Habib kan orang Palembang. Iya, iya. Baca dulu tadi usaha dong. Janganlah. Assalamualaikum Ustadz, aku heran nian ngapo kita paling dianjur ke untuk puasa Senin sama Kemis. Tapi pernah aku puasa juga di hari Jumat dan kato teman aku puasa di hari Jumat itu tidak boleh. Apalagi sampai mengkhususkan malam Jumat dengan sholat dan siang harinya berpuasa. Tapi ngapo dilarang si Ustadz? Bukannya hari Jumat itu hari yang paling baik di antara hari lainnya. Hamba Allah. Oh, enak ya ribet kalau dah tuh. orang Palembang langsung yang bacain. Oh, gitu. Kalau orang Makassar beribet itu. Jadi ingat empe-empe akhirnya. Itu kenapa tuh Bib? Mohon izin penjelasannya. Kenapa harus puasa di Jumat katanya nggak Ini diri nih. Berdiri Bib, Iya, silakan. aku tahu udah diri sudah duduk. Enggak Bib, silakan Bib. Artinya begini, singkatnya, kenapa hari Jumat tersebut bukan dilarang? Sebenarnya larangannya bukan larangan yang tahrim. Oh. La yasumanna ahadukum, kalian tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari Jumat illa man soma qablahu au ba'dahu. Kecuali, berarti kan boleh. Kecuali diiringi puasa sebelumnya atau sesudahnya. Sebelumnya kita berpuasa, misalnya hari Kamis kita berpuasa, pengen juga Jumat berpuasa, silahkan boleh. Artinya mengkhususkan hari Jumat itu makruh. Nah, dikatakan kenapa yang kita perlu cari, kenapa hari Jumat tersebut makruh orang berpuasa? Karena hari Jumat ini dikategorikan Idul Muslimin. Kenapa hari Jumat ini puasanya makruh? Karena hari Jumat ini adalah hari rayanya orang Muslim. Jadi ada dua pendapat nih. Iya. Yang pertama adalah hari rayanya orang Muslim. Maka Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, maka beliau mengatakan Jumat ini adalah hari yang mulia, hari yang agung. Siangnya adalah Idul Muslimin. Siangnya adalah hari rayanya umat Islam. Makanya kan kalau hari Jumat itu kita libur. Seperti itu. Kemudian, kenapa juga puasa hari Jumat itu dilarang? Makruh. Etibat. Jadi ada dua pendapat nih. As-sahih fi madhabina, yang sahih di dalam madhab kita, berpuasa di hari Jumat itu makruh. Ya. Kenapa makruh tadi? Untuk kecuali diiringi dengan puasa sebelumnya dan sesudahnya. Pendapat yang kedua, la yukroh. Pendapat yang kedua, tidak makruh sama sekali berpuasa di hari Jumat, kecuali orang yang ketika dia ibadah Jumatnya atau ibadah di hari Jumatnya jadi lemes, nggak semangat. Ya, makanya dia tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari Jumat. Ingatkan nih, makruh kalau tidak diiringi puasa sebelumnya dan sesudahnya. La yukra, dan pendapat yang kedua, tidak dimakruhkan berpuasa di hari Jumat kecuali kalau dia jadi lemes, nggak semangat untuk ibadah. Untuk datang ke masjidnya, untuk ibadah awalan ke masjidnya, jadi lemes dan lemah, maka makruh dia saat itu untuk berpuasa. Tapi kalau dia tidak lemes, tetap kuat, saya laki-laki, kuat, nah maka tidak ada makruh untuk berpuasa di di hari Jumat. Maka intinya nih ada beberapa kesimpulan. Yang pertama makruh tadi, yang kedua kenapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi bikin makruh kita, atau mengatakan makruh sholat Jumat, karena Nabi selalu ingin bersalahan dengan orang Yahudi. Tidak sama. Kalau orang Yahudi, mereka hari raya mereka berpuasa. Hari-hari raya mereka berpuasa. Itu orang-orang Yahudi. Tapi umat Islam setiap hari raya itu tidak berpuasa, maka dianjurkan ibadah.
Karena hari Jumat ini adalah hari yang mana Idul Muslimin, hari rayanya orang Muslim, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Masya Kenapa? Allah. Terkategori hari rayanya umat Islam. Maka insya Allah dengan keterangan yang singkat ini bisa bermanfaat. Amin. Jadi intinya dari dua kesimpulan tadi, ada yang memakruhkan, ada yang memperbolehkan, tidak ada yang mengharamkan Nggak ya ada. puasa di hari Jumat. Makasih banyak Abi atas penjelasannya. Nah sekarang saya kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang di sosial media Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan bagus nih. Emang iya ya, kalau orang yang berhijrah pada hari Jumat akan jauh lebih mudah mendapatkan hidayah daripada hijrah hari-hari yang lain. Nah ini gimana nih Ustaz? Lah, kenapa harus milih-milih? Bukannya hijrah itu bisa kapan saja. Lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah ditunda-tunda. Tapi gini sebenarnya. Kenapa? Iya. Oh, iya. Oh, jadi gitu jamaah. Jadi kita akan lanjutkan setelah satu ini tetap di Islami Tinda jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu kan? Iya kan?